Oke, ya. Saatnya gue ngebahas sang Lord, King, dan GOAT F1 yaitu Nicholas Latifi. Jadi Nicholas Latifi menjalani musim ketiganya di F1 pada musim 2022. Sebelumnya dia bergabung bersama Williams di 2020 setelah menyegel posisi runner-up di F2 2019. Yang dimana itu musim keempat setengahnya di F2, sehingga gak banyak orang ngelihat dia tuh sebagai pembalap yang wah-wah banget kayak Max Verstappen, Charles Leclerc, dan rekan timnya saat itu yaitu George Russell. Malah banyak orang melihat dia tuh kayak Lance Stroll ya, yaitu pay driver. Cukup ironis juga mereka sama-sama berasal dari Kanada gitu. Ya sudah jelas alasannya, karena duitnya ya banyak gitu. Banyak juga yang emang lebih prefer juara F2 2019 yaitu Nick De Vries yang mengambil seat Williams itu bersama George Russell. Tapi ya sudahlah, musim pertamanya cukup apes juga sih. Karena 2020 adalah tahun dimana dunia terserang oleh pandemi COVID-19. Sehingga saat itu dia mempunyai 17 balapan untuk membuktikan kelayakannya di F1 sebagai saat itu sih rookie satu-satunya di F1 di 2020. Yang sebenarnya saat itu punya 22 balapan, cuma karena pandemi akhirnya cuma 17 balapan. Secara quali pace dia tidak begitu bagus, karena rekor quali dia dengan George Russell ialah 16-0. Sekir Grand Prix gak kehitung karena rekan tim dia saat itu ialah Jack Aitken, dan George Russell menggantikan Lewis Hamilton yang terkena COVID-19 di Sakir Grand Prix tersebut di Mercedes. Yang dimana dia out-qualified Jack Aitken saat itu ya. Lalu, bagaimana dengan race pace-nya? Ya, sebenarnya lumayan sih. Sesekali bisa nandingin pace George Russell dan beberapa pembalap di sekitarnya. Lalu, di mana ada balapan chaos, dia selalu menghindari dirinya dari masalah dan berhasil meraih hasil tertinggi yang bisa ia raih saat itu. Contohnya ialah Austrian Grand Prix dan Italian Grand Prix, di mana dua balapan itu kan cukup chaos ya. Ia raih P11. Dan tentu saja dia juga raih P11 lagi untuk ketiga kalinya di Emilia-Romagna Grand Prix. Dan berada di atas George Russell di standings karena posisi 11 dia tuh lebih banyak dari dia. Dan jujur nih ya, kalau misal George Russell tuh nggak balapan di Mercedes saat itu, di Sakir Grand Prix yang menggantikan Lewis Hamilton yang terkena COVID-19, mungkin Nicholas Latifi akan mengalahkan George Russell di musim pertamanya. Dan kalau itu beneran kejadian saat itu, gua nggak tahu dah fans bakal kayak gimana reaksinya. Mungkin meme bakal bertebaran-tebaran sana-sini lah. Tetapi ini menunjukkan bahwa dia bisa terus berkembang jika diberi waktu. Maka dari itulah Williams mempertahankan dia untuk 2021, begitu juga George Russell. Ya karena masalah finansial juga sih harus diakui. Di 2021, dengan mobil Williams yang sedikit berkembang dibandingkan musim lalu, bagaimana performanya? Ya masalahnya masih di koalisi, di mana dia hanya out-qualified George Russell 2 kali dalam 22 balapan, yaitu di Brazilian Grand Prix dan Abu Dhabi Grand Prix. Lalu Nicholas Latifi hanya tembus Q2 sebanyak 4 kali di musim ini, di mana itu sama dengan jumlah George Russell tembus ke Q3 di musim yang sama. Namun di race, pace-nya lumayan lah, dan beberapa kali setara atau bahkan lebih kenceng dari George Russell. Nicholas Latifi mampu mencetak poin pertamanya setelah finish posisi ke-7 di Hungarian Grand Prix, lalu disusul oleh posisi ke-9 di Not So Belgian Grand Prix, yang dimana rekan timnya George Russell meraih podium yaitu posisi kedua. Tetapi dia gagal untuk meraih poin di sisa balapan pada musim itu. Jadi total 7 poin dibandingkan dengan 16 poin George Russell. Jadi bisa dibilang musim yang cukup lumayan lah untuk mempertahankan dia untuk 2022. Dengan harapan dia bisa terus-menerus berkembang walaupun secara perlahan ya. Dan tentu saja berharap bahwa Williams bisa naik ke papan tengah di 2022 dengan regulasi baru. Datanglah 2022 dan Williams merekrut Alex Albon untuk menggantikan George Russell yang ke Mercedes. Dan dia akan menjadi teammate Nicholas Latifi di musim 2022. Kali ini dia diharapkan untuk membawa Williams kembali bersaing setidaknya di papan tengah dan menantang Alex Albon yang harusnya sedikit ketinggalan ya dari segi performa dan segi mengenal tim karena sempat gap year di 2021 dan baru ospek bersama Williams musim ini. Siapa sangka mobil Williams musim ini merupakan sebuah kemunduran dan malah Williams memiliki mobil terburuk di 2022. Karena inilah Latifi nggak bisa berbuat banyak dan sejauh ini hasil paling bagus yang dia raih ialah ketika ia mampu tembus ke Q3 saat qualifying British Grand Prix. Tetapi dia belum meraih poin 1 pun sampai sekarang. Dan Alex Albon sudah meraih 4 poin.
Bukan itu aja, secara quality pace juga Latifi itu kalah jauh dari Alex. Jadi dari sini aja udah kelihatan, ternyata bukan hanya mobil Williams aja yang menurun, performa Nicholas Latifi juga stuck dan nggak ada menunjukkan perkembangan lagi gitu. Ditambah performa Alex musim ini udah membuktikan bahwa jika Williams ingin kembali bersaing di papan atas, mereka butuh 2 pembalap kompetitif. Dan sorry to say, Nicholas Latifi bukanlah pembalap itu. Dimana Williams ini kan memang walaupun mobil terburuk ya di 2022, tetapi terdapat kelebihan dalam mobil Williams musim ini, yaitu mobil low downforce, di mana mereka akan kenceng di track yang nggak memiliki banyak tikungan, kayak Monza kemarin. Nah, sayangnya Nicholas Latifi di track-track yang low downforce itu nggak bisa berbuat apa-apa juga dibandingkan dengan Alex Albon. Dan ini nih, kita akan ke Italian Grand Prix, di mana dia kalah oleh pembalap substitusi Alex Albon, yaitu Nick De Vries di qualifying dan race loh. Bahkan Nick De Vries di balapan pertamanya di F1 meraih poin untuk Williams, dan Latifi yang merupakan full-time driver Williams belum mencetak poin sama sekali. Jadi apakah semuanya sudah berakhir untuk Nicholas Latifi, sang GOAT dan pembalap kesayangan kita semua? Gue akan bilang 95% sudah berakhir, dan Williams gue yakin sudah mulai mencari kandidat-kandidat pengganti Nicholas Latifi. Karena jika Nicholas Latifi stay buat musim depan, pertanyaan akan terus diberikan kepada Williams, apakah mereka benar-benar serius ingin kembali ke papan atas, atau itu hanyalah sebuah candaan untuk beberapa tahun ke depan. Setahun yang lalu, kalau nggak salah, Josh Capito sudah mengatakan bahwa Williams tidak lagi butuh pembalap dengan duit banyak gitu. Ya, dimana meskipun mereka mengeluarkan Nicholas Latifi, secara finansial tidak akan menjadi masalah, karena Williams sekarang sudah memiliki finansial yang stabil. Jadi kita lihat aja ke depannya gimana, dan gue yakin bulan September sampai Oktober ini bursa transfer pembalap tuh akan semakin seru. Gimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian tentang Nicholas Latifi, dan apakah emang semuanya sudah berakhir untuk Nicholas Latifi di musim ini dan ke depannya? Silahkan komentar di kolom komentar dengan kalimat yang baik dan sopan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.